43, saya ingin mengajak Bapak Ibu Saudara kita bacakan firman Tuhan ini secara responsoria. Kaum laki-laki bersama dengan saya membacakan ayat yang ganjil, kaum perempuan membacakan ayat yang genap. Kita membacakan firman Tuhan ini dengan suara yang nyaring dan tidak terburu-buru, dengan sukacita karena ini adalah firman Tuhan. Mari kita membaca firman Tuhan ini secara responsoria. Kalau jemaat sudah menemukan, silakan katakan amin. Judul dari firman Tuhan ini, Yesus membangkitkan anak Yairus dan menyembuhkan seorang perempuan yang sakit pendarahan. Kaum laki-laki bacakan bersama-sama dengan saya ayat ganjil 1, 2, 3. Sesudah Yesus menyeberang lagi dengan perahu, orang banyak berbondong-bondong datang lalu mengerumuni dia, sedang ia berada di tepi danau. Dan memohon dengan sangat kepadanya, anakku perempuan sedang sakit, hampir mati. Datanglah kiranya dan letakkanlah tanganmu atasnya, supaya ia selamat dan tetap hidup. Adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus, maka di tengah-tengah orang banyak itu, ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Seketika itu juga berhentilah pendarahannya, dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Murid-muridnya menjawab, engkau melihat bagaimana orang-orang ini berdesak-desakan dekatmu, dan engkau bertanya, siapa yang menjamah aku? Perempuan itu yang menjadi takut dan gemetar ketika mengetahui apa yang telah terjadi atas dirinya, tampillah dan tersungkur di depan Yesus dan dengan tulus memberitahukan segala sesuatu kepadanya. Ketika Yesus masih berbicara, datanglah orang dari keluarga kepala rumah ibadat itu dan berkata, anakmu sudah mati, apa perlunya lagi engkau menyusah-nyusahkan guru? Lalu Yesus tidak memperbolehkan seorang pun ikut serta, kecuali Petrus, Yakobus, dan Yohanes, saudara Yakobus. Sesudah ia masuk, ia berkata kepada orang-orang itu, mengapa kamu ribut dan menangis? Anak ini tidak mati, tetapi tidur. Lalu dipegangnya tangan anak itu, katanya, Talita kum, yang berarti, hai anak, aku berkata kepadamu, bangunlah. Dengan sangat ia berpesan kepada mereka supaya jangan seorang pun mengetahui hal itu. Lalu ia menyuruh mereka memberi anak itu makan. Ya, terima kasih Bapak Ibu Saudara untuk kerjasamanya. Dikatakan berbagi oleh firman Tuhan adalah setiap kita yang mau mendengar firman Tuhan dan mau melakukan
firman Tuhan itu dalam kehidupan kita hari lepas hari. Dari firman Tuhan ini saya pilih tema untuk kita renungkan, yaitu Tuhan Yesus Maha Kuasa. Ya, Bapak Ibu Saudara, kita kembali diperlihatkan lewat nas firman Tuhan pada kesempatan ibadah hari ini tentang kemahakuasaan dan kebesaran Tuhan Yesus yang membuktikan bahwa Dia adalah Tuhan yang Maha Kuasa. Dia Tuhan yang sanggup menyembuhkan, melenyapkan segala penyakit apapun, dan tidak hanya itu saja, Dia Tuhan yang sanggup membangkitkan orang mati. Ya Bapak Ibu Saudara, hanya Tuhan Yesus sajalah yang sanggup membuat, menyatakan perkara yang ajaib ini, yang kalau kita teliti, ini di luar logika manusia, tetapi kemahakuasaan Yesus itu melampaui logika manusia, karena Dia adalah pribadi Tuhan yang Maha Kuasa. Bapak Ibu Saudara, bersyukurlah Bapak Ibu Saudara dan saya, kita sama-sama sampai sekarang ini masih tetap beriman, tetap percaya kepada Yesus yang adalah Tuhan yang Maha Kuasa. Oleh karena itu, kiranya Bapak Ibu Saudara kita kembali mengingat bagaimana dua peristiwa yang diberitahukan oleh firman Tuhan tadi. Dimulai dengan seorang kepala rumah ibadat yang bernama Yairus. Dia datang kepada Yesus karena dia mempunyai seorang anak perempuan yang sudah sangat sakit parah dan hampir mau mati katanya. Dia datang kepada Yesus dengan kerendahan hati, dengan usaha yang serius, sampai-sampai dia tersungkur di depan kaki Yesus. Bapak Ibu Saudara, kepala rumah ibadat ini yang bernama Yairus, pasti dia sudah mendengar bagaimana karya kesembuhan, mujizat yang Yesus lakukan yang sangat terkenal pada zaman itu. Yang memang sangat terkenal sekali perbuatan Yesus yang ajaib dan luar biasa, menyembuhkan banyak orang sakit, orang kusta menjadi tahir oleh karena Tuhan Yesus menjamah dan menyembuhkannya. Bahkan banyak penyakit Yesus sembuhkan, orang buta Tuhan Yesus sanggup buat melihat, orang bisu oleh karena Tuhan Yesus sanggup, Dia membuat orang bisu bisa untuk berbicara. Kemudian orang tuli, Tuhan Yesus sanggup buat bisa mendengar. Ya tidak ada yang mustahil bagi Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesus adalah pribadi yang Maha Kuasa. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, kiranya lewat peristiwa ini kita mau untuk bersama-sama tetap beriman kepada Tuhan Yesus. Oleh karena Tuhan Yesus Maha Kuasa, saya ingin beritahukan kepada Bapak Ibu Saudara dua poin penting yang saya sebutkan dari firman Tuhan ini, supaya kita melihat dan menyaksikan kebesaran Tuhan Yesus. Silakan ditampilkan poin yang pertama. Kuasa Tuhan Yesus sanggup melenyapkan penyakit yang sangat parah. Itu saya sebutkan dari ayat 28 sampai ayat yang ke-29. Kalau kita kembali kepada Yairus yang datang kepada Tuhan Yesus, karena Yairus yakin 100% Yesus mampu menyembuhkan anaknya yang sakit parah dan hampir mau mati saat itu, maka dia mengajak Yesus untuk datang ke rumahnya. Dan Tuhan Yesus tidak keberatan, Bapak Ibu Saudara. Dari situlah kita melihat Yesus adalah pribadi yang murah hati. Dia tidak memperhitungkan untung rugi untuk menolong orang-orang yang mau datang kepadanya. Karena Yesus adalah pribadi yang sangat baik, yang sangat murah hati, dan Dia mau mengikut Yairus menuju ke rumahnya untuk menemui anak perempuan Yairus yang sakit parah pada waktu itu. Dalam perjalanan, karena Yesus banyak dikerumuni, diikuti oleh banyak orang pada waktu itu yang berdesak-desakan memohon belas kasihan Yesus, yang memohon pertolongan Tuhan Yesus. Bapak Ibu Saudara, pas di momen itulah, pada waktu itulah, ada seorang perempuan yang sakit pendarahan selama 12 tahun lamanya. Bapak Ibu Saudara coba bayangkan, perempuan sakit pendarahan selama 12 tahun, apakah itu adalah penyakit yang biasa? Itu penyakit yang sangat menderita, yang sangat parah, Bapak Ibu Saudara. Tetapi puji Tuhan, karena Yesus sangat terkenal dengan perbuatan mujizat yang Dia kerjakan, dan itu pasti sampai di telinga perempuan yang sakit pendarahan itu. Makanya perempuan yang sakit pendarahan selama 12 tahun itu, dia berinisiatif, dia mau datang berusaha mendekati Yesus. Kalaupun tidak sempat berbicara atau berkomunikasi dengan Tuhan Yesus,
Walaupun hanya sebentar saja, karena Yesus pada waktu itu harus segera datang menemui anak perempuan Yairus yang sakit parah dan mau mati. Makanya perempuan yang sakit pendarahan selama 12 tahun itu, dia mempunyai iman, Bapak Ibu Saudara, dalam ayat yang ke-28. Imannya adalah, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Ya. Dia mempunyai iman bahwa asal dia jamah jubah Yesus dengan tangannya sendiri, Bapak Ibu. Karena dia merasa sungkan dan segan. Karena Yesus diikuti oleh banyak orang yang sangat banyak waktu itu yang berdesak-desakan. Jadi perempuan ini berpikir kayaknya susah untuk bisa berbicara sebentar dengan Tuhan Yesus dan mohon tangan Yesus mengulur, tangan Yesus menjamah dia. Sehingga dia memilih berinisiatif, dia saja yang menjamah jubah Yesus dengan tangannya sendiri, Bapak Ibu. Apakah sia-sia usaha perempuan yang sakit pendarahan itu? Usahanya tidak sia-sia. Ayat 29 memberitahukan, seketika itu juga berhentilah pendarahannya dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Ya Bapak Ibu Saudara, perempuan ini mengalami mujizat kesembuhan yang sangat sempurna dari Tuhan Yesus. Sebelum dia datang mendekati Yesus untuk menjamah jubahnya, perempuan ini sudah banyak menghabiskan uangnya. Dia datang kepada tabib berulang-ulang, tetapi tidak ada hasil, tidak ada perubahan, Bapak Ibu Saudara. Itu yang terjadi sebelumnya, sebelum dia mendekati Yesus. Tetapi setelah dia berhasil mendekati Yesus karena imannya yang sungguh-sungguh percaya sepenuhnya bahwa Yesus sanggup, inilah keyakinan perempuan yang sakit pendarahan itu yang perlu Bapak Ibu Saudara dan saya teladani. Bahwa kalau kita mau mengalami pemulihan atau mengalami jamahan kuasa Tuhan, maka kita perlu usaha. Kita perlu usaha, kita yang datang kepada Yesus. Bapak Ibu Saudara, kita perlu untuk datang kepada Tuhan. Itu yang paling penting. Sama seperti perempuan yang sakit pendarahan selama 12 tahun, tidak sia-sia kan dia datang kepada Yesus. Ya, tidak sia-sia. Karena Yesus adalah penyembuh, penolong yang sanggup menyembuhkan. Dan kesembuhan yang Yesus berikan itu sangat sempurna. Ya. Yesus karena waktu itu dikerumuni orang-orang yang berdesak-desakan mengerumuni dia, sampai-sampai ketika jubahnya dijamah oleh perempuan yang sakit pendarahan itu, dia merasakan ada kuasanya yang keluar dari dirinya. Karena kuasanya yang keluar itu menjamah, menyembuhkan perempuan yang sakit pendarahan tadi yang telah menjamah jubahnya. Ya. Bapak Ibu Saudara, saya langsung di ayat yang ke-33. Perempuan itu, yaitu perempuan yang sakit pendarahan yang menjadi takut dan gemetar ketika mengetahui bahwa apa yang telah terjadi atas dirinya dan atas perbuatan tindakan imannya yang menjamah jubah Yesus, membuat Yesus menjadi sadar, membuat Yesus menjadi tahu, oh ada yang menjamah saya sehingga kuasa saya keluar pada diri saya, menjamah menyembuhkan dia. Perempuan itu, dia tampil dan tersungkur di depan kaki Yesus, mengakui dengan ketulusan hatinya bahwa dia yang telah menjamah jubah Yesus. Dia berani, Bapak Ibu Saudara, sekalipun ada kegentaran, ada rasa gemetar, tetapi Yesus tidak menolak dia, Yesus tidak marah kepada dia. Bapak Ibu Saudara, Yesus tidak marah kepada orang-orang yang mau datang kepadanya. Dan orang-orang yang datang kepadanya tidak sia-sia, karena dia menerima pemulihan dari Tuhan Yesus. Bapak Ibu Saudara, janganlah kecut hati dan janganlah beranggapan bahwa Tuhan marah kalau Bapak Ibu Saudara datang kepadanya memohon penyembuhan atau memohon kuasa pemulihan dari dia. Yesus tidak marah, Bapak Ibu Saudara. Yesus itu sangat baik. Tuhan Yesus berkata kepada perempuan yang sakit pendarahan itu dalam ayat yang ke-34, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu. Inilah kemurahan hati Yesus, kebaikan hati Yesus kepada perempuan yang sakit pendarahan itu. Tidak sampai di poin yang pertama ini, Bapak Ibu Saudara, yang memberitahukan Yesus sanggup melenyapkan penyakit yang sangat parah. Poin yang kedua, kita melihat kuasa Tuhan Yesus sanggup membangkitkan anak yang mati. Dalam ayat 41 sampai ayat yang ke-42, di mana Yesus
Dia mengulurkan tangannya kepada anak perempuan Yairus yang pada waktu itu sudah mati oleh karena menderita sakit yang sangat parah, Bapak Ibu Saudara. Tidak disebutkan sakitnya apa, tetapi yang jelas sakitnya sangat parah sampai menyebabkan dia mati. Tetapi puji Tuhan, oleh karena bapaknya yang bernama Yairus mengundang Yesus, dia memohon kepada Yesus agar Yesus datang menjamah menyembuhkan anaknya. Maka mujizat kebangkitan orang mati terjadi kepada anak Yairus. Dalam ayat yang ke-41, lalu dipegangnya tangan anak itu. Tuhan Yesus memegang tangan anak perempuan Yairus itu, dan Tuhan Yesus berkata, talitakum. Talitakum artinya, hai anak, aku berkata kepadamu, bangunlah. Karena Yesus adalah Tuhan yang Maha Kuasa, Yesus memiliki otoritas, dia mempunyai kuasa untuk membangkitkan anak yang sudah mati itu, Bapak Ibu Saudara. Dari hal ini kita bisa mengetahui bahwa Yesus berkuasa atas setiap nyawa manusia. Hidup Bapak Ibu Saudara dan saya itu ada dalam kehendak otoritas Tuhan. Bapak Ibu Saudara, Tuhan yang pegang kendali nyawa kita, Tuhan yang pegang kendali atas hidup dan mati kita. Oleh karena itu, kita harus semakin menghormati Tuhan dalam hidup kita. Kita harus semakin takut, semakin taat kepada Yesus. Karena dia Tuhan yang layak kita sembah dan layak kita layani. Makanya Bapak Ibu Saudara, marilah kita semakin hari semakin dekat kepada Tuhan. Marilah kita makin hari lebih mengandalkan Dia, semakin lebih berharap kepadanya. Janganlah kita menjauhkan diri kita dari Tuhan. Kalau kita masih hidup, kesempatan hidup itu kita harus gunakan untuk semakin lebih dekat, untuk semakin mau datang kepada Tuhan. Bukannya kita menyepelekan Tuhan, bukan mengabaikan Tuhan, bukan menganggap rendah Tuhan. Kesempatan untuk datang kepada Tuhan adalah ketika kita masih hidup, Bapak Ibu Saudara. Kalau kita mati, sudah selesai kehidupan kita di dunia ini. Jangan sia-siakan waktu kita selama kita masih dengan Bapak Ibu Saudara. Kalau kita tahu Tuhan itu pegang kendali atas hidup dan mati kita. Kalau kita lihat konteks yang terjadi kepada anak perempuan Yairus, itu karena anak perempuan Yairus itu mati. Dan karena Yesus sangat kasihan kepada bapaknya. Bapaknya itu sudah jauh-jauh datang menjumpai Yesus, dan Yesus tidak mau mengecewakan dia. Makanya Tuhan Yesus berbalas kasihan. Tuhan Yesus berotoritas dan dia bersedia membangkitkan anak Yairus yang mati itu, Bapak Ibu Saudara. Inilah kebaikan Tuhan. Inilah kemurahan hati Tuhan. Tuhan tidak mengecewakan setiap orang yang mau datang kepadanya, yang mau berharap kepadanya. Bapak Ibu Saudara, dari 2 poin yang saya bagikan kepada Bapak Ibu Saudara ini, kiranya kita semakin tetap setia mempertahankan keyakinan iman kita kepada Yesus. Tidak menyepelekan Tuhan, tidak merendahkan Tuhan Yesus, dan marilah kita semakin hari semakin lebih dekat kepada Tuhan. Dan kesimpulan dari firman Tuhan ini, silakan Ibu. Ketika kita mengalami masalah apapun, mau itu masalah oleh karena sakit penyakit yang kita alami, atau masalah dalam hal apapun di dalam rumah tangga keluarga kita, masalah dalam keluarga, masalah dalam pekerjaan, masalah apapun yang Bapak Ibu Saudara alami, datanglah kepada Tuhan Yesus dengan iman yang teguh, tanpa bimbang. Karena Tuhan Yesus adalah penolong yang sempurna. Kita lihat bukti nyata bahwa Yesus adalah penolong yang sempurna. Yang pertama, Dia sanggup. Yesus sanggup menyembuhkan perempuan yang sakit pendarahan selama 12 tahun. Dan yang kedua, Yesus sanggup membangkitkan anak perempuan Yairus yang sudah mati karena sakit yang sangat parah. Inilah kemahakuasaan dan kebesaran Yesus. Dan ini menjadi motivasi untuk kita. Kalau kita punya masalah apapun yang kita rasa berat dalam hidup kita, yang membebani hati kita, yang menekan jiwa kita, marilah kita datang kepada Tuhan Yesus, Bapak Ibu Saudara. Karena Yesus adalah penolong yang sempurna. Bersyukur untuk firman Tuhan ini, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami boleh
kembali melihat kebesaran dan kemahakuasaan-Mu lewat firman Tuhan pada kesempatan ibadah ini, bahwa Engkau Allah yang sanggup, Engkau Allah yang sempurna, Engkau sanggup menyembuhkan perempuan yang sakit pendarahan selama 12 tahun, dan Engkau berbelas kasihan oleh karena kemurahan dan kasih-Mu yang sangat luar biasa dan sempurna. Engkau berkenan membangkitkan anak perempuan Yairus yang sudah mati karena sakit yang parah. Kalau Tuhan dapati di antara kami sekarang ini ada yang mengalami masalah yang berat, masalah oleh karena sakit penyakit, masalah dalam keluarga dan rumah tangga, masalah dalam pekerjaan, masalah dalam hal apapun yang Tuhan lihat dalam kehidupan kami, yang kami anggap dan kami alami itu berat, ya Tuhan, kami mohon Tuhan Engkau lawat kami. Kami mohon Tuhan memberikan jalan keluar, Tuhan memulihkan, Tuhan menolong kami. Karena Engkau Allah yang Maha Kuasa dan Engkau adalah penolong yang sempurna. Tolonglah kami ya Tuhan, dikala kami mengalami masalah yang berat, kami hanya datang kepada-Mu ya Tuhan Yesus, karena Engkau adalah penolong yang sempurna. Terima kasih ya Tuhan, firman-Mu ini yang boleh menasihati